Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dalam mata kuliah Morfologi Tumbuhan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait bunga atau phlox. Untuk ke materi utama, kita harus paham dulu nih, apa sih pengertian dari bunga? Jadi, bunga adalah alat perkembangbiakan generatif tumbuhan berbiji tertutup. Di dalam bagian-bagian bunga mempunyai macam-macam atau juga jenis-jenis bagian dalam bunga yang setiap fungsinya pada masing-masing bagian bunga tersebut berbeda-beda juga. Nah, bunga berfungsi sebagai alat perkembangan generatif pada tumbuhan dan memiliki tempat peristiwa terjadinya penyerbukan atau pembuahan di antara putik dan benang sari. Nah, kemudian jumlah bunga dan tata letaknya pada tumbuhan. Jadi, pada suatu tumbuhan ada kalanya hanya terdapat satu bunga saja. Misalnya, bunga coklat atau Zephyranthes rosea, tetapi umumnya pada suatu tumbuhan dapat ditemukan banyak bunga. Tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga saja dinamakan tumbuhan berbunga tunggal atau planta uniflora. Sedangkan tumbuhan berbunga banyak disebut planta multiflora. Jadi menurut tempatnya pada tumbuhan kita dapat membedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu bunga pada ujung batang atau phlox terminalis, misalnya pada bunga coklat tadi, dan pada kembang merak atau Caesalpinia pulcherrima. Nah, yang kedua itu ada bunga di ketiak daun atau Phlox literalis, misalnya pada kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis, dan kembang telang atau Clitoria ternatea. Nah, selain daripada itu, pada suatu tumbuhan dapat kita lihat bahwa bunga yang besar jumlahnya itu dapat terpencar atau terpisah-pisah, atau yang disebut dengan flores sparsi. Nah, misalnya pada bunga kembang sepatu tadi. Kemudian adalah berkumpul membentuk suatu rangkaian. Selanjutnya yaitu bunga berjemuk atau Taxus efflorescentia. Suatu bunga berjemuk harus dapat dibedakan dari cabang yang mendukung sejumlah bunga di ketiak. Terdapat dua bagian, yaitu yang pertama bagian-bagian yang bersifat seperti batang atau cabang, yaitu seperti ibu tangkai bunga, Pedunculus communis atau Phloensis, yaitu bagian yang biasanya merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung bunga berjemuk tadi. Selanjutnya yaitu ada tangkai bunga atau Pedunculus, yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung bunganya. Dan selanjutnya ada dasar bunga atau Receptaculum, yaitu ujung tangkai bunga yang mendukung bagian-bagian bunga lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu bagian-bagian yang bersifat seperti daun. Contohnya yaitu daun-daun pelindung atau Bractea, yaitu bagian-bagian serupa daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunganya. Adapun juga daun tangkai atau Bastiola, yaitu satu atau dua daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga. Selanjutnya yaitu ada selubung bunga atau sepeta, yaitu daun pelindung yang besar yang seringkali menyelubungi seluruh bunga berjemuk waktu belum mekar. Misalnya terdapat pada bunga kelapa atau Cactus nucifera. Adapun juga daun-daun pembalut yaitu Bractea involucraris atau involuculum, yaitu sejumlah daun-daun pelindung yang tersusun dalam satu lingkaran. Misalnya pada bunga matahari atau Helianthus anus. Selanjutnya itu terdapat kelompok tambahan atau epichat, yaitu bagian-bagian serupa daun yang berwarna hijau yang tersusun dalam satu lingkaran yang terdapat di bawah kelopak. Misalnya yaitu pada bunga kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis. Adapun juga daun-daun berkelopak, ada daun-daun mahkota atau daun tajuk, dan ada pun daun-daun tenda bunga atau Tepalae jika kelopak dan mahkota sama bentuk dan warnanya. Dan terdapat juga benang-benang sari, stamina, dan daun-daun buah atau carpella. Nah, selanjutnya yaitu terdapat bunga berjemuk tak terbatas, yaitu Efflorescentia racemosa, Efflorescentia botryoides, Efflorescentia centipetala. Dalam golongan ini dapat dibedakan lagi ibu tangkainya tidak bisa mencabang sehingga bunga
bertangkai atau tidak bertangkai langsung terdapat ibu tangkainya. Contohnya yaitu yang pertama, tadan atau lasesnus. Jika bunga bertangkai nyata duduk pada ibu tangkainya, dapat dikatakan ibu tangkai bercabang dan cabang-cabangnya masing-masing mendukung satu bunga pada ujungnya. Contohnya yaitu pada kembang merak. Yang kedua yaitu bulir atau sipical, seperti tadan, tetapi bunga tidak bertangkai, misalnya itu pada bunga jarong. Dan yang ketiga yaitu untayan atau bunga lada atau amentum. Dia seperti bulir, tetapi ibu tangkainya hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya. Bunga berjemuk yang mendukung bunga jantan yang betina menjadi buah. Terdapat yaitu pada bunga atau daun hiperpetal. Dan yang keempat yaitu ada tongkol, seperti bulir, tapi ibu tangkainya besar dan tebal seringkali berdaging, misalnya yaitu pada ilas-ilas atau jagung zeamais, tetapi hanya pada bunga betina. Dan kelima yaitu ada bunga payung atau umbrella, yaitu suatu bunga berjemuk tak terbatas dari ujung ibu tangkainya yang mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjang, masing-masing cabang mempunyai satu daun pelindung pada pangkalnya. Pada suatu bunga payung, cabang-cabang ibu tangkai masing-masing dapat mengulangi cara percabangan ibu tangkai sehingga dengan demikian terjadi bunga payung menjemuk seperti pada wortel atau daun cesarota. Dan yang keenam yaitu ada bunga cawan, yaitu bunga berjemuk yang pada ujung ibu tangkainya melebar dan merata sehingga mencapai bentuk seperti cawan. Ada pula yang tidak begitu lebar dan rata, sehingga bentuk cawan itu begitu nyata. Pada bagian itulah tersusun bunga-bunga. Dan yang ketujuh yaitu ada bunga bongkol atau capitulum, suatu bunga majemuk yang menyerupai bunga cawan tetapi tanpa daun-daun pembalut, dan ujung ibu tangkai biasanya membengkak sehingga bunga majemuk seluruhnya berbentuk seperti bola. Bunga-bunga yang duduk di bagian yang membengkak tadi seringkali mempunyai sisik polea pada pangkal, terletak pada bokong ujung ibu tangkai. Dan selanjutnya pun ada yang kedelapan, bunga perluk, Hepatodium. Bunga ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu ujung tangkai menebal dan berdaging, mempunyai bentuk seperti goda atau gada, sedangkan berbunga-bunganya terdapat seluruh bagian yang menebal tadi sehingga mencapai bentuk bulat atau silinder. Nah, pada ibu tangkai bercabang-cabang, bunga-bunga tidak terdapat pada ibu tangkainya. Dalam golongan ini dapat disebutkan yaitu yang pertama, malai penyiculan. Ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodial. Demikian pula pada cabang-cabangnya sehingga suatu malai dapat disamakan dengan suatu tadan majemuk. Secara keseluruhan seringkali memperlihatkan bentuk limas atau kerucut, misalnya yaitu daun mangga atau Manifera indica. Yang kedua yaitu malai rata. Ibu tangkai mengadakan percabangan, demikian pula seterusnya cabangnya pada cabang, seakan-akan semua bunga pada bunga majemuk yang terdapat pada satu bidang datar dan melengkung, misalnya yaitu pada bunga asoka. Dan yang ketiga yaitu bunga payung menjemuk, yaitu suatu bunga payung yang bersusun bunganya berupa bagian-bagian seperti payung kecil. Pada pangkal percabangan pertama terdapat daun pembalut, misalnya yaitu pada adas. Dan keempat yaitu bunga tongkol menjemuk, yaitu bunga tongkol yang ibu tangkainya bercabang-cabang dan masing-masing cabang merupakan bagian dengan tersusun seperti tongkol, misalnya yaitu pada kelapa atau Cocos nucifera. Dan yang kelima yaitu terdapat bulir menjemuk. Nah, dari penjelasan kami tadi dapat disimpulkan nih, bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Di dalam bagian-bagian bunga mempunyai macam-macam atau juga jenis-jenis bagian dalam bunga yang setiap fungsinya pada masing-masing bagian bunga tersebut berbeda-beda juga, sehingga diperlukan sesuatu yang panjang dan juga luas mengenai bagian-bagian bunga. Namun, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan memiliki tempat peristiwa terjadinya penyerbukan atau pembuahan di antara putik dan benang sari, dan di dalamnya yang nantinya akan menghasilkan buah yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Bunga majemuk tak terbatas adalah bunga yang ibu tangkainya tidak bercabang, sehingga bunganya langsung tepat terdapat pada ibu tangkainya.
Oke, sekian itu saja video pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.